Ini ada komentar menarik. Ini channel bola yang menyejukkan baik analisanya ataupun komentarnya tentang timnas Indonesia. Sama juga dengan channel ini, nama channelnya aku tutup ya teman-teman. Nah, kalau channel Tommy Deski itu sok taunya minta ampun. Mana analisa serta fakta pendukungnya sering ngawur. Seolah-olah hanya si Tommy ini yang paling betul. Sementara channel, ini aku tutup lagi teman-teman, itu penuh dengan kebencian terhadap PSSI. Sinisnya minta ampun. Maju terus, channel ini aku tutup. Penggemar bola tanah air butuh pasokan analisa dan informasi dari Anda. Sehat selalu, Bung. Oke. Komentar ini bertebaran di YouTube teman-teman. Mengapa bertebaran? Bertebaran terkait tentang video akhir-akhir ini ketika aku membahas timnas Indonesia. Bahasan yang mana? Ya, bahasan ketika quote and quote ya teman-teman. Pembahasan yang mungkin pada saat itu aku tidak membaik-baikkan permainan timnas Indonesia. Dalam arti kata ada sedikit kritikannya teman-teman. Kritikannya bukan terhadap pemain timnas, tetapi kritikan terhadap kualitas liga, pembinaan, dan lain sebagainya. Nanti aku bahas teman-teman. Nah, kemudian poin kedua, bahwa video yang aku buat ini tentunya tidak ada aku buat dengan baper, rasa baper, bawa perasaan. Itu dulu teman-teman. Dan poin ketiga, bahwa video yang aku buat, semua video, bukan hanya timnas Indonesia dan video-video sepak bola lainnya, aku bukan merasa sok paling tahu teman-teman. Apa yang aku pelajari, apa yang aku pernah dapat ilmu dari beberapa pelatih, itu aku sampaikan kepada teman-teman. Nah, sebagai apa? Sebagai bahan informasi teman-teman dari sekian banyaknya channel olahraga yang ada di YouTube. Nah, seperti ini dulu teman-teman pahamnya. Sekarang ini di dunia digital memiliki banyak sekali pilihan untuk menonton channel olahraga mana yang mau teman-teman tonton, khususnya sepak bola. Oke, dari banyaknya channel olahraga tersebut, kita ibaratkan sebagai menu makanan, hidangan teman-teman. Tinggal teman-teman pilih. Kalau misal teman-teman suka, ya makan. Ataupun ambil, ataupun lihat. Nah, sedangkan kalau misal teman-teman nggak suka, ya jangan ambil, jangan beli, jangan lihat. Udah, sesimpel itu. Terkait tentang banyaknya hidangan, banyaknya makanan, ataupun banyaknya channel teman-teman di YouTube tentang membahas sepak bola Indonesia, itu merupakan salah satu hal yang baik menurut aku. Kenapa? Karena semakin banyak hidangan makanan yang dipilihkan, yang disajikan kepada masyarakat Indonesia. Dengan banyaknya hidangan, makanan dalam tanda petik teman-teman, ataupun channel olahraga yang ada di YouTube, itu tentunya akan memberikan pandangan-pandangan lain terkait tentang timnas Indonesia. Itu dulu teman-teman. Ini secara jelas ya teman-teman ya. Oke, teman-teman mengatakan janganlah keluarkan statement seperti itu. Dalam arti kata jangan mengkritik. Udah gitu aja lah, sederhana teman-teman ya. Bisa aku menyampaikan demikian, tapi itu bukan aku. Bukan aku teman-teman. Ya, kalau misal ada sesuatu yang nggak bagus, ya harus kita sampaikan. Jangan kita tutup-tutupi. Jangan kita katakan 100% bagus. Nah, contoh. Kemarin Coach Sintayong katakan pemain timnas Indonesia belum bermain udah takut. Itu Coach Sintayong sendiri yang nyampaikan. Kemudian kita bahas bagaimana solusinya. Nah, di video tersebut disebut-sebut aku mengkritik, disebut-sebut Coach Sintayong ada mengatakan demikian, padahal ada. Nah, sebagian supporter teman-teman nggak terima kepada apa yang aku sampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Coach Sintayong. Sebenarnya ini juga pernah terjadi kepada aku beberapa waktu yang lalu di acara Lensa Olahraga TV. Aku kan diundang untuk mengisi menjadi komentator Liga Indonesia teman-teman. Nah, sebelum pertandingan tersebut, aku tanya langsung kepada pemain yang pernah bermain di pertandingan tersebut. Pertandingan Persija menghadapi Persik di tahun 2007, yaitu Ronald Fagundes. Apa taktiknya, apa yang terjadi di dalam lapangan. Nah, kemudian setelah bertukar informasi, aku sampaikan di acara live tersebut. Nah, dibilanglah aku sok tahu. Padahal apa yang aku sampaikan itu berasal dari pemain sendiri yang merasakan. Namun aku dibilang sok tahu. Tapi nggak masalah. Itulah point of view. Aku pun menghargai apa yang teman-teman sampaikan. Dan aku juga tidak mengatakan teman-teman harus menghargai apa yang aku sampaikan. Enggak. Yang penting apa yang aku sampaikan ini ya menjadi pilihan-pilihan teman-teman untuk mendapatkan informasi. Mungkin di tempat lain teman-teman hanya narasi aja,
hanya bicara saja tanpa ada menampilkan gambar-gambar analisis yang ada di dalam lapangan. Terlepas daripada itu teman-teman, terkait tentang analisis grafis yang ada di lapangan, itu pun aku baca dari beberapa komentar. Itu ketepatan cocokologi ini itu udah nggak usah aku terlalu panjang untuk menjelaskan hal tersebut. Kalau misalnya itu merupakan cocokologi, nggak mungkin beberapa tim yang ada di Liga Indonesia, bahkan ada satu tim yang ada di Liga Indonesia teman-teman, mengikuti turnamen yang ada di Indonesia, kemudian juara. Aku bukan katakan itu kontribusi aku, kontribusi tim semuanya, tetapi aku juga ada masuk di situ. Udah, sampai situ aja teman-teman. Kalau misalnya itu merupakan cocokologi, nggak mungkin direkrut ataupun dihubungi aku. Itu ya teman-teman, itu udah jelas ya teman-teman. Itu menjadi salah satu yang harus juga kita pahami, bahwa apa yang aku sampaikan ini bukan hanya sekedar banyak bacot cerita ini itu, tapi dari apa yang aku ketahui. Tentunya bukan hanya sekedar menyampaikan poin-poin ataupun pandangan-pandangan yang general, tapi dari sisi teknis, taktikalnya teman-teman. Tapi kalaupun misalnya teman-teman merasa itu salah, nggak apa-apa. Kalau misalnya merasa itu nggak benar, nggak apa-apa. Aku bukan katakan harus menerima apa yang aku katakan. Nggak. Seperti yang di komen pertama tadi. Bukan. Aku hanya memberikan informasi yang pernah aku alami, yang aku pelajari tentang sepak bola Indonesia teman-teman. Bahkan di sisi itu semua teman-teman, sempat apa yang dikeluh kesahkan oleh netizen sepak bola Indonesia itu langsung loh. Ada 600 pertanyaan, aku tabulasikan, aku persempit pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sering ditanyakan. Itu langsung aku tanyakan kepada Ketum PSSI dan aku upload di YouTube. Aku ingin membuat perbedaan. Nah, itu dia, perbedaan. Perbedaan sedikit lebih baik daripada tidak ada perbedaan sama sekali dengan yang lain-lainnya. Nah, kemudian terkait tentang kualitas kompetisi kita, langsung aku jumpa dengan Direktur PT LIB, Pak Ahmad Hadian Lukita. Keluh kesah dari netizen, supporter sepak bola Indonesia yang sebagian teman-teman terkait tentang VAR, semua wasit aku sampaikan. Tapi apa? Yang nonton nggak ada. Itu dia faktanya teman-teman. Yang nonton nggak ada. Padahal isinya daging, dibahas di situ tentang jam malam, kemudian VAR, wasit, kemudian narasumber pada saat pertandingan secara langsung sebaiknya diundang wasit. Itu aku sampaikan semua, banyak teman-teman, banyak banget. Nah, kemudian teman-teman, terkait tentang apa yang terjadi di Timnas Indonesia, aku berusaha seobjektif mungkin. Nggak mau aku lebih-lebihkan, nggak mau aku kurang-kurangi. Contoh tentang apa yang disampaikan oleh staf ofisial Timnas Indonesia ketika pertandingan itu nyata. Apa-apa saja yang disampaikan, misalnya bagaimana cara bertahan yang bagus, bagaimana transisi yang bagus, itu kan disampaikan, bukan aku yang sampaikan, tapi staf ofisial Timnas Indonesia yang ada di lapangan, disiarkan langsung oleh PSSI TV. Nah, itu aku catat, kan udah mendapatkan ilmu aku dari apa yang aku lihat juga di atas lapangan. Kemudian itu aku sampaikan, tapi disebut aku sok tahu. Nah, itu gimana ceritanya tuh? Ketika kita mendapatkan informasi dari suara yang terdengar di pinggir lapangan, kemudian disebut-sebut sebagai sesuatu yang sok tahu. Tapi intinya nggak masalah kalau misalnya teman-teman mengatakan seperti itu, nggak masalah teman-teman. Tapi dari apa semua ini tentunya kita ingin sepak bola kita maju. Sepak bola kita maju itu bukan hanya dari sekedar memuji terus-menerus. Tapi kalau misalnya kritik konstruktif dan penuh dengan solusi teman-teman, itu alangkah lebih baiknya. Terkait tentang itu sudah aku sampaikan, apa-apa saja langsung ke Ketum PSSI, PT LIB, bagaimana solusi-solusinya. Dan itu tentunya lebih baik ketimbang terlalu banyak memberikan solusi di depan layar video ini. Bahkan, ini teman-teman ketahui saja ya, pada saat aku bertemu dengan PT LIB, Pak Ahmad Hadian Lukita, Pak Ahmad Hadian Lukita sampaikan ke aku, Mas Tom, channel Mas ini menjadi salah satu channel yang aku lihat, yang saya lihat menjadi referensi tentang masukan-masukan, kritikan-kritikan yang Mas Tommy sampaikan. Contoh salah satunya, wasit ataupun mantan wasit, aku minta untuk dilibatkan di siaran langsung Liga Indonesia, teman-teman. Dan itu disampaikan oleh Pak Ahmad Hadian Lukita. Itu akan kami terima, akan kami jadikan bahan rapat untuk bagaimana mengambil langkah tersebut. Kenapa?
Karena itu merupakan salah satu solusi. Di saat liga kita terlalu banyak kontroversi, kemudian tidak ada yang mengetahui banyak aturan di dalam lapangan sepak bola. Ketika wasit dilibatkan di dalam menjadi narasumber komentator pertandingan, teman-teman, ada sesuatu yang tidak diketahui oleh komentator, wasit tersebut mampu untuk menerangkan kepada masyarakat ataupun kepada penonton. Efeknya apa? Penonton-penonton, netizen-netizen tidak akan terlalu banyak digiring mengatakan bahwa pertandingan itu curang, ini itu. Udah ada jawabannya. Bahkan konferensi pers usai pertandingan juga perlu dilakukan kepada wasit. Itu pun aku sampaikan. Jadi banyak poinnya, teman-teman. Ya, mungkin sampai sini aja lah video, teman-teman. Terkait tentang seperti ini ya nggak masalah bagi aku. Itu teman-teman sendiri lagi yang menilai, yang memilih. Makanannya banyak, channelnya banyak. Tinggal teman-teman pilih yang mana teman suka, itu ambil. Kalau misal teman-teman nggak suka, ya pilih yang lain, teman-teman. Itu aja, sesimpel itu. Yang penting kita sajikan yang berbeda. Berbeda itu tentu harus baik, di koridor yang benar, ketimbang tidak ada dari sisi perbedaan yang lain. Oke, sampai sini aja dulu video. Semoga teman-teman suka. Ya, bye.